tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Amatilah gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah bermain estafet bola. Sekarang simaklah cerita berikut ini, catatlah isi cerita yang kamu dengar. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Sekarang mari kita catat isi cerita tersebut. Judul: Bermain Estafet Bola. Isi cerita: Benny, Edo, dan teman-temannya sedang bermain estafet bola. Tim Edo kalah karena terlalu tergesa-gesa. Sedangkan tim Benny berhasil menang karena melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nomor 1. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny adalah permainan estafet bola. Nomor 2. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Alat yang digunakan dalam permainan adalah bola. Nomor 3. Apa alat lain yang bisa digunakan? Alat lain yang bisa digunakan adalah kayu, simpai, dan lain-lain. Nomor 4. Mengapa mereka menang? Mereka menang karena melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Nomor 5. Bagaimana aturan dalam permainan itu? Aturan dalam permainan itu adalah dengan meliukkan badan ke arah teman satu tim. Selanjutnya, mari kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, kayu, dan balon. Perhatikan petunjuknya. Sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1. Nama benda, bola. Ciri-ciri benda, memiliki banyak warna, terbuat dari plastik. Bentuk benda, bulat. Nomor 2. Nama benda, kayu. Ciri-ciri benda, berwarna coklat, keras. Bentuk benda, segi 4. Nomor 3. Nama benda, balon. Ciri-ciri benda, memiliki banyak warna, berisi udara. Bentuk benda, bulat atau lonjong. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Sekarang mari kita berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Membuang sampah pada tempatnya. Centang. Antri saat membeli tiket. Centang. Mencabuti bunga.
Silang, berjalan pada tempat yang sudah disediakan. Centang, menginjak-injak tanaman. Silang, mencoret-coret fasilitas umum. Silang. Berikutnya, mari kita berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Membuang sampah sembarangan. Silang, menyiksa hewan. Silang, membersihkan rumah. Centang, membaca sambil tiduran. Silang, menyirami tanaman. Centang, merapikan buku. Centang, bertengkar dengan kakak. Silang, membantu ibu memasak. Centang, membantu ayah memperbaiki mobil. Centang. Selanjutnya, mari kita baca teks bacaan berikut dengan lancar. Estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Coba ceritakan cara melakukan permainan estafet bola. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Peserta tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Mari kita baca teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Dan sekarang mari kita diskusikan makna dari kata-kata berikut ini. Menunggangi, maknanya menaiki. Sewa, maknanya pemakaian sesuatu dengan membayar. Pemandu, maknanya penunjuk jalan. Menekuk, maknanya melipat. Aba-aba, maknanya kata perintah. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Nomor 1, menunggangi.
Benny sedang menunggangi kuda. Nomor 2, sewa. Harga sewa mobil itu cukup mahal. Nomor 3, pemandu. Pamanku bekerja sebagai pemandu wisata. Nomor 4, menekuk. Benny sedang menekuk kakinya. Nomor 5, aba-aba. Benny dan teman-temannya sedang konsentrasi mendengarkan aba-aba gurunya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu mari kita tuliskan hasil pengamatan. Sepatu boot. Ciri-ciri berwarna coklat, terbuat dari karet atau kulit binatang. Bentuk seperti huruf L dengan lubang di atas untuk memasukkan kaki. Rompi. Ciri-ciri berwarna hitam, terbuat dari kain, karet, atau kulit binatang. Bentuknya seperti kaos. Kacamata. Ciri-cirinya berwarna hitam, terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya melengkung. Helm. Ciri-cirinya berwarna hitam atau biru tua, memiliki ikat. Bentuknya setengah bulat. Tali pelana. Ciri-cirinya berwarna coklat, bentuknya melengkung. Pelana. Ciri-cirinya berwarna coklat, bentuknya pipih. Pijakan. Ciri-cirinya berwarna coklat, terbuat dari besi dan kain yang kuat, bentuknya panjang. Kekang. Ciri-cirinya berwarna coklat, diikatkan di kepala kuda, bentuknya panjang. Penutup mata kuda. Ciri-cirinya berwarna coklat, digunakan untuk menutupi pandangan arah samping kuda. Bentuknya segi empat atau lingkaran. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Sekarang, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Selanjutnya mari kita diskusikan bersama-sama pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan wisata adalah untuk keselamatan diri di tempat wisata, untuk menjaga keindahan lingkungan di tempat wisata, untuk menjaga kebersihan tempat wisata. Nomor 2. Bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata adalah mengancam keselamatan di tempat wisata, merusak tanaman, lingkungan menjadi kotor. Nomor 3. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari adalah suasana rumah menjadi damai. Semua kegiatan di rumah berjalan dengan baik. Nomor 4. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Keadaan di rumah menjadi tidak tenang. Kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nomor 1. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan. Kita kerjakan dulu 16 dibagi 8 sama dengan 2. Lalu 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1. Nomor 2.
45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan, kita kerjakan dulu 45 dibagi 3 sama dengan 15. Lalu 15 kita bagi dengan 5 sama dengan 3. Nomor 3. 33 dibagi 11 dibagi 3 sama dengan, kita kerjakan dulu 33 dibagi 11 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3 sama dengan 1. Nomor 4. 42 dibagi 3 dibagi 7 sama dengan, kita kerjakan dulu 42 dibagi 3 sama dengan 14. Lalu 14 kita bagi 7 sama dengan 2. Nomor 5. 54 dibagi 3 dibagi 6 sama dengan, kita kerjakan dulu 54 dibagi 3 sama dengan 18. Lalu 18 kita bagi dengan 6 sama dengan 3. Nomor 6. 56 dibagi 4 dibagi 7 sama dengan, kita kerjakan dulu 56 dibagi 4 sama dengan 14. Lalu 14 kita bagi 7 sama dengan 2. Nomor 7. 40 dibagi 4 dibagi 5 sama dengan, kita kerjakan dulu 40 dibagi 4 sama dengan 10. Lalu 10 kita bagi dengan 5 sama dengan 2. Nomor 8. 72 dibagi 9 dibagi 4 sama dengan, kita kerjakan dulu 72 dibagi 9 sama dengan 8. Lalu 8 kita bagi dengan 4 sama dengan 2. Nomor 9. 84 dibagi 7 dibagi 4 sama dengan, kita kerjakan dulu 84 dibagi 7 sama dengan 12. Lalu 12 kita bagi dengan 4 sama dengan 3. Nomor 10. 90 dibagi 5 dibagi 6 sama dengan, kita kerjakan dulu 90 dibagi 5 sama dengan 18. Lalu 18 kita bagi dengan 6 sama dengan 3.